It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. Kalau soal kayak kebutuhan make up, kebutuhan tas, kebutuhan baju, itu suami suka ngelarang nggak sih belinya? Aku yakin. Enggak. Karena kan kita nggak tukang beli kayak begituan, jadi sekarang di ACC. Iya, jadi kalau beli ya udah terserah gitu. Kecuali Ya, yang memang nggak penting juga sih kalau beli. ya. Kalau dia kan karena jauh jadi nggak pernah nemenin juga. Kalaupun memang ada ini juga suka ya udah nggak pernah ribet. Maksud yang ini kok ini karena tahu kita juga nggak pernah belanja apa-apa sih. Iya, jadi sekalinya belanja yang nggak masalah ya biasanya ya. Tapi ada kok misalnya suami yang mungkin penghasilannya berlebih, yang nggak masalah juga ya ke istrinya mau buat beli apa aja yang namanya mungkin itu udah rezeki istrinya kan kadang ada yang berprinsip kayak gitu ya. Ada ya mau Iya, nggak masalah. yang penting itu tadi nggak memprioritaskan gaya hidup ya. Kalau emang budget Benar. ya kan? Kalau memang budget Semampunya aja gitu loh, nggak maksa. ya nggak maksa. Kalau misalnya nggak cukup ya jangan dipaksa. Itu yang sekarang kebanyakan kejebak kayak gitu ya. Pernah dengar nggak kasus yang diteror karena pinjaman online? Ya, Serem kan? sering. Kata kita pinjam bukan karena kebutuhan, betul nggak sih? Kata-kata pinjam Iya, betul. nutupin gaya hidup. Itu yang sangat disayangkan banget ya. Harusnya nggak. Iya, itu yang istilahnya salah jalan dalam arti kata kadang mereka tuh ada sebagian teman-teman kita juga adalah ya yang kalau gue perhatiin tuh kayak misal kita dapat gaji kita kan kalau misal ya maksudnya kita adalah pasti utang sana sini gitu ya atau mungkin kalau kita misal kita punya utang ke orang utang makan dulu bayar dulu nih utang ke orang ada sebagian orang tuh enggak justru mereka yang yaudah deh nanti dulu deh beli ini dulu nanti dulu deh uangnya buat pakai ini dulu tapi pas waktunya nanti bayar itu uangnya udah nggak ada nah itu yang salah jalan jadi mereka ujungnya nanti dari uang ini udah minjem lagi dan jadi numpuk dan itu nanti ujungnya di luar kemampuan juga kan untuk bayarnya gitu kan jadi memang harusnya memanagenya itu memang harus benar-benar gitu jadi memang harus mengutamakan mana yang penting didahulukan lah yang penting itu gitu kan terutama hutang Kewajibannya. kewajibannya yang utama hutang itu harus dibayar terus kayak keperluan anak sekolah biaya sekolah atau apa atau misal kita untuk listrik kalau kita yang anaknya belum sekolah mungkin buat susu itu yang diutamain memang itu dulu jadi sekalinya memang kita dapat gaji walaupun dalam sehari langsung habis tinggal sisa berapa ratus ribu ya kita juga kan nggak terlalu ini gitu nggak terlalu was-was tinggal kita mikirin buat makan aja pinter-pinter kita juga kan atau namanya rezeki kadang di pertengahan suka dapet kan gitu kalau untuk sekedar makan cukup tapi kalau kita misal udah kepake dulu untuk hal lain sedangkan untuk bayar utang itu kan namanya utang itu hitungannya kan jelas ya misal sekian beda sama kalau kita mau untuk makan kita kalau untuk makan kan kita sehari ini mungkin bisa lebih murah mungkin hari ini lebih mahal tergantung kitanya juga kan gitu disesuaikan dengan keadaan kita saat ini gitu Ya itu ya. Benar Jadi, sih. Kalau Yang zaman penting di budget dulu sih. benar-benar budgetingnya yang harus benar di awal ya. Kalau di awal udah budgetingnya salah, emang asli sih keteteran di belakang ya. Benar-benar. Tambah karena sifat kita yang secara nggak sadar emang mau nggak mau mengakui kalau di Indonesia itu kata-kata banyaknya konsumtif ya. Makanya semua usaha lancar kalau di Indonesia ya. Makanya bonus banget kalau misalnya kita budgeting di awalnya nggak bener. Nah, kalian itu sebenarnya udah ini nggak belum sih mempersiapkan suatu investasi supaya nih uang kita nggak keteteran nih buat kedepannya. Kan kalau misalnya buat makanan bulanan oke lah udah ada hutang udah jelas sebulan. Nah kalau kayak yang pendidikan anak dan lain-lain itu ada nggak? Udah mempersiapkan belum?
Kalau aku sih, yang tadi aku bilang kan aku di plan ya. Karena ya balik lagi ke budgeting itu udah ada sih, maksudnya sekian untuk Investasi. investasi, sekian untuk kewajiban cicilan, biaya bulanan, rumah segala macem gitu. Aku juga ada sebagian, Dan cuma tabungan segala macam. ya, investnya bentuknya beda gitu. Ada yang kan kalau orang nabung atau apa, kalau aku ya punya usaha, inilah investnya di kendaraan sih kalau aku mah, karena memang kan kebetulan suami usaha di Bandung, ada usaha kendaraan, jadi kita investnya di kendaraan juga sih dari situ. Itu jadi aset, ini ya aset. Ya lumayan. Terus tambahan lah bulan. Bentar, ada iklan, kenapa? Oh ini. Kenapa nggak in frame? Mau lihat? Lihat anak gue. Jungkir balik. Makanya bergaya-gaya di sini, anaknya ngacak di situ. Itu termasuk anteng loh. Anakku nggak bisa kalau udah sekali in frame narsis cuy. Keluar lagi. Kalau dia cuek aja sih. Nah kan termasuk udah mempersiapkan lah ya, ada investasi lain. Sebenarnya susah nggak sih memaksakan diri untuk investasi? Kan rata-rata semua kebanyakan mengeluh, aduh nggak cukup buat sebulan. Kan sebenarnya nggak cukup besar kecilnya uang yang kita dapat itu relatif ya. Benar. Nah, cara kalian memaksakan diri untuk investasi gimana? Dipaksakan atau emang udah gimana ya, diniatkan ya? Kalau aku kan termasuk orang yang harus dipaksakan untuk investasi, makanya di awal emang harus dipotong. Kalau kalian gimana? Kalau aku sih memang diusahakan, tapi kalau misalnya nggak ada juga ya nggak ini, karena memang kan investasinya nggak wajib ya, misalnya nggak mungkin kalau punya tabungan, misal kalau beda sama orang misalnya nabung, sengaja nabung atau deposito kan misal per bulan harus segini. Kalau aku mah enggak, tergantung saat ini. Memang kalau misalnya ada ya kita tabung, kalau enggak ya udah gitu. Memang tapi bukan berarti biar-biaran habis gitu aja, tetap ada yang harus disisihkan lah gitu, walaupun sedikit. Nggak boleh kekurangan lah ya intinya ya. Kalau kita Kalau aku sih emang udah dipilah dari awal, dari budgetingnya sekian yang untuk tabungan, sekian yang untuk kebutuhan biaya hidup. Tabungannya juga kalau aku udah dibagi-bagi sih, mana yang jangka pendek, jangka panjang, segala macem. nah itu tuh ngaruh banget sebenarnya ya. Kalau semua Dan itu emang susah. Tapi kalau udah kebiasaan, ya udah aja gitu. Mengalir dan itu kewajiban, jadinya jadi kewajiban. Jadi kayak berasa kewajiban aja. benar. Nah, kalau misalnya kan kita misalnya mau beli sesuatu, mungkin nggak semua yang disetujuin sama suami. Ada trik nggak kalian untuk supaya keinginan kalian dipenuhi? Pernah nggak sih beli barang gitu diam-diam? Enggak. Soalnya kita itu emang ya nggak seseru itu hidupnya. Dan nggak pernah punya keinginan tertentu. Emang jadi gimana ya? Kita no drama-drama. Kita nggak pernah lebay. Hobi kita kebetulan sama makan, sama suami juga kebetulan hobinya sama makan. Jadi ya udah. Gak pernah. Dan dulu tuh kalau mau beli ya beli aja, nggak pernah nanya. Nah, ini boleh, enggak juga. Kecuali kalau memang emang yang mungkin mahal banget gitu kan. Tapi kan kita juga jarang banget beli yang mahal-mahal kan. Tipe-tipenya jadi beli. Dan suami juga maksudnya mau ngelarang apa deh yang dibeli juga yang begitu gitu istilahnya kan. Cuma sekali dan belum tentu sebulan sekali. Ya, Dan kalau ada yang pengen mahal nih ya biasanya karena yang ngatur duitnya kita juga, jadi malah mikir sendiri juga. Iya, kadang yang ada justru kalau suami yang belanja mau beli apa kita yang ngomel, karena biasanya kalau laki itu sekalinya belanja tuh belanjaannya tuh memang mahal gitu, kayak misalnya gue beli sepeda kan sepedanya nggak yang 100-200 ribu. Kalau kita udah mikir ngapain sih beli sepeda begitu gitu kan, dia sepeda membuat digoes-goes doang. Kalau dia kan sepatu yang harga sekian buat apa sih, pakai aja yang biasa kataku kan. Tapi kan namanya laki. Iya. Dan memang kalau laki-laki dibeliin yang bahannya
nggak harus mahal ya, cuma bahan dan kekuatan si jahitannya nggak bagus, emang gampang jebol ya. Nggak tahu kenapa. Dan mereka emang kalau laki gua kan nggak modis, emang nggak modis sebenarnya kan. Tapi dia tuh kalau beli barang nggak mau juga yang murah, bukan berarti pingin yang mahal, tapi maksudnya dia pingin yang sekalian bagus gitu tuh. Yang kualitasnya bagus, yang Cara awet gitu. beli ya. Nah, karena jarang belanja tapi awet. Tapi kan kalau kita pribadi yang perempuan kan udah sih nggak usah mahal-mahal juga, nggak usah yang awet mah awet aja kalau pintar-pintar makainya, mikiran gitu. Karena kan kita juga tipikalnya beli yang ini. Kalau rusak ya baru beli lagi gitu kan. Tapi kalau laki-laki pinnya Karena kita banyak pilihan, kayak tas misalnya Bener. lebih dari satu, atau sepatu lebih dari satu. Kalau laki-laki kan jarang, biasanya beli satu ya itu dipakai sampai rusak ya kan. Makanya dia Dan sekali. biasanya tuh barang-barang laki-laki tuh emang mahal-mahal ya. Iya. Emang lebih mahal. Karena ya itu sih balik lagi nggak banyak pilihan kayak kita. Iya benar. ya, makanya kadang sekalinya belanja tuh suka bikin jebol kantong. Suka bikin emosi. Kita juga, padahal kita juga kelihatan Kita belanjanya murah-murah tapi banyak. Iya. Kita beli buat kita dapat 5 peach ya, buat dia cuma 1 gitu kan. Tapi harganya sama. Itu tuh kan rada-rada ngapain sih yang mahal-mahal gitu tuh. Tapi biar dianya beli yang murah tapi dapat 1 gitu. Tapi nggak mau. baik. Kalian kalau di rumah ada yang ngebantuin nggak? Enggak Kalau dong. aku sih Nggak ada. mama. Baru berdua, Jadi belum ada yang pakai jasa ART lah ya. Nggak. Kenapa? Kalau aku mah gotong royong. Kalau aku masih gotong royong karena kan deket sama orang tua, dan memang kalau ini kan orang tua juga ditawarin misalkan karena untuk ngurus si dede tapi nggak mau juga, mungkin risih apa gimana gitu. Jadi nggak biasa ada orang gitu kali ya. Nah, jadi kalau ada orang takutnya mungkin kan jadi kayak gimana, nggak nyaman atau gimana gitu kan. Ada nggak sih yang dari kecil pakai ART di antara kita? Nggak ada kayaknya ya. Aku Enggak, punya gue. pakai mamahku, Iya, itu kan buat bantu catering ya. adekku kan 3 ya. Iya. Dan cowok Nah dari Banyak. mikir dulu. Soalnya dia sama adiknya sama-sama si adik-adik. ya, Jadi dia bingung mantunya. Aku adek gitu. bungsu, anak pertama yang bungsu deh. Dia bungsu terus soalnya. Jadi gimana? Jadi pakai tapi tuh dulu prinsipnya gini. Dulu tuh aku inget banget mamaku pernah bilang kayak gini. Yang bayar mbak itu mama, Ya. bukan kamu. Jadi jangan sok-sokan mentang-mentang ada mbak. Kalau yang beresin kamar kamu sendiri, ya kamu sendiri, jangan disuruh mbak gitu. Gitu. Jadi nggak ngandelin gitu, jangan ngandelin. Iya, jangan ngandelin apa-apa mbak gitu. Mau bikin Indomie juga masa apa-apa mbak gitu. Bikin sendiri lah. Kalau bisa dilakuin sendiri, ya dilakuin sendiri. Iya sih. Ya emang. Intinya dilatih untuk mandiri juga anak itu, walaupun kita nanti suatu saat punya, misal memang kita butuh banget harus punya, ya tapi anak itu diajarkan untuk misal minimal masih bisa mandiri lah, bisa ngelakuin apa yang memang sekiranya kalau dia bisa lakuin ya lakuin gitu, jangan kali ya maksudnya. Dan itu pengaruh banget nggak sih, pendidikan yang dari awal itu pengaruh banget nggak sih saat kita udah dewasa kayak gini? Itu kan berarti kan pendidikan dari kecil ya, kita dibiasain even ada ART kita tetap harus ngelakuin semuanya sendiri. Kayak aku juga punya ART saat aku udah gede, aku udah kuliah, aku udah merantau. Jadi memang untuk ngurusin di rumah kan udah nggak ada kakak, udah nggak ada aku, tinggal ade juga masih kecil. Jadi memang kita tuh pakai ART memang satu kebutuhan pokok ya, memang bukan untuk memperjakan kita ya. Jadi kita mah tetap diajarin dan dididik keras buat mandiri. Dan kerasa banget nggak sih pas kita kuliah? Masih banyak kan teman-teman? Iya. Kita kan kuliah masing-masing, kita kan sama-sama kuliah di luar kota ya. Di luar kota, tempat beda sama orang tua gitu. Iya. Kerasa banget ya.
Ada nggak Rasa. teman-teman kalian yang masih ogo gitu pas kuliah gitu merantau? Ada, apalagi kalau kayak kita kan misal kayak aku kan pribadi kan di asrama, jadi itu namanya orang-orang itu kan kita bisa lihat kan macem-macemnya gitu kan, teman-teman tuh macem-macem. Ada yang memang anak mami banget karena mungkin anak satu-satunya, jadi posisinya padahal orang tuanya tuh udah cukup lumayan tua karena memang kebetulan lahir dia itu udah usia banget gitu kan, maksudnya udah usia baru punya anak. Jadi mungkin jadinya memanjakan gitu kan, kan anaknya terus dapat susah gitu kali, jadi memanjakan. Dan itu jadi anaknya apa, setiap seminggu setelah kita kan libur itu kan hari Sabtu, nanti hari Minggu balik lagi gitu kan, itu pasti bawa cucian. Nanti dianya di rumah main gini-gini, nanti pulang bawa lagi baju bersih kayak gitu-gitu. Dan itu kan secara nggak langsung kan nyusahin orang tua juga ya, maksudnya secara baju kotor kita tuh dikumpulin selama seminggu kan lumayan. Kerjakan harus dalam saat kita datang harus kerja, harus besoknya tuh udah kering, udah ini baru dibawa lagi. Kan berarti kan orang tua tuh secara langsung pas punya anaknya datang tuh bukannya buatnya manja-manja atau kita kangen sama orang tua, tapi sibuk buat ngurusin dan kita yang sebenarnya harus bisa kita kerjain di asrama gitu kan. Padahal kan kalau kita yang kayak kita pribadi, apalagi kalau gue kan apalagi kita kan pribadi jauh banget tuh, nggak mungkin juga kita bawa-bawa. Nggak bisa seminggu sekali pulang gitu kan. Pulang juga bisa 3 bulan sekali gitu kan, atau nggak kalau pas lagi tempat gitu kan. Itu kan nggak mungkin, masa kita mau bawa 3 bulan bisa-bisa baju kita nggak pakai baju dong. Kan gitu. Jadi kan kita wajib banget. Jadi kalau itu ya kotor, kalau kita nggak sempat ya taruh dulu di di ember, pas kita sempat baru kita cuci gitu kan. Yang kita pakai kan paling banyak 2 lapis baju. 2 lapis gitu. Tapi kan kalau misalnya kadang kan memang kayak aku kan di asrama aku kan memang padat banget kegiatannya itu ya, kadang sampai malam, sampai jam 12 malam tuh bener-bener padat. Kadang kita tuh nggak sempet banget buat nyuci. Nah itu kadang memang kalau memang bukan seragam atau bukan baju yang memang harus dicuci saat itu, aku suka aku kumpulin. Nah saat waktunya kita lagi libur atau kita kerjain juga sendiri sih. Tapi kalau memang yang kira-kira baju itu saat itu harus dicuci, sempetin waktu gitu kan untuk nyuci yang saat itu gitu. Karena memang kalau waktu aku di asrama itu memang waktunya untuk mandi atau segala macam pun sebentar. Jadi bener-bener kalau di asrama aku tuh kan memang tahu sendiri lah, ketat banget kan ya. Dan kegiatannya tuh memang pas angkatan aku tuh full banget. Dari kita bangun pagi-pagi jam 6 itu kita udah di kampus, bukan buat kita kuliah jam 6, enggak, tapi jam 6 tuh kita tuh udah yang namanya bersihin kampus. Jadi kita tuh yang namanya nyapu-nyapu atau ngelap-ngelap kampus itu coba jam 6 pagi. Bayangin nanti jam 7-nya kita yang namanya istilah apel kalau nggak upacara. Setelah itu baru nanti kita kuliah kita sampai sore abis maghrib udah kumpul-kumpul lagi kan, karena untuk memang ada apel malam, terus juga memang ada pengecekan segala macam waktu itu kan di asrama. Jadi memang benar-benar waktunya padat banget gitu, dan kadang sampai jam 12 malam apel itu benar-benar full sampai malam gitu kan, terus paginya kita udah bangun lagi gitu. Dan itu kalau yang nggak dibiasakan mandiri dari kecil memang ini banget ya, pas banget banget. Suka ada yang memang 1-2 orang tuh yang misal, pada rumahnya deket, bisa nyebrang jalan gitu ya, bisa kelihatan lah sama kita di belakang asrama. Sekali-sekalinya dia nggak bisa IB, kan istilahnya IB ya, jam bermalam ya. Kalau kita sekali-kalinya nggak bisa IB, nangis dong. Sedangkan kataku dalam hati, kita yang lihat, kamu baru sehari doang nggak boleh pulang, lah kita berbulan-bulan nggak pulang, nggak ketemu, cuek aja gitu kan. Yang ada ini aja lah, dia baru sehari dilarang pulang udah mewek gitu kan. Nah itu kan kelihatan beda banget. Kalau nggak bisa mudik gimana? Saling kontek-kontekan nginep di salah satu. Cari kesibukan lah. Satu sih emang cuma Dita doang yang spesialis tempat nginep. Karena cuma kosan saya yang bisa menampung kalian-kalian. Bisa, cuma ya emang kecil, nggak bisa buat bertiga. Jadi Dita itu tempat penampungan, dan gue kan kondisinya dari Senin sampai dengan Jumat itu kegiatannya full, capek, lelah. Jadi pas waktu di kosan Dita
tempat melampiaskan obrolan-obrolan yang tertahan dalam waktu seminggu. Iya. Jadi kalau ini jadi kalau pas kita lagi ngumpul itu ada yang lagi ngobrol, ada yang dalam mimpi, ada yang lagi ngapain. Beda-beda. Aduh, perasaan selalu ya posisinya selalu gue deh yang tidur di kosan. Yang selalu ketiduran ya. Pas lagi ngobrol, tahu-tahu ngelihat sebelah udah ketiduran. Tahu-tahu dipanggil nggak nyaut. Udah nggak nyaut. Terus Nah, yang udah nggak sadar diri itu tuh ya. nguasain tempat tidur. Dan kita yang ngungsi Udah badannya paling besar, menguasai tempat setempat tidur. dan kita di lantai. Maaf ya. Nah, kira-kira nih kalau misalnya kan disimpulkan dari pertanyaan di atas ya. Kalau zaman sekarang ini kan dengan kecanggihan semua teknologi, terus usaha di luar sana juga banyak yang memudahkan kita. Kayak dulu kita nggak banyak kan yang usaha laundry. Dan kita paling laundry apa? Aku aja masih ngalamin nyuci bed cover sendiri. Nge-laundry kan paling bed cover kan, kita satu-satunya yang di laundry ya. Yang besar. Ya. Kalau yang lain kan kita nggak kepikiran buat nge-laundry ya. Kalau zaman sekarang kan dengan usaha-usaha yang memudahkan, terus kitanya juga dimanjakan dengan teknologi dan lain-lain. Kira-kira masih banyak nggak sih perempuan yang serba bisa di zaman sekarang? Sekarang Banyak. masih banyak ya, tetap ya. Dan itu Banyak. pendidikan. Bahkan kalau kata gue sekarang tuh makin banyak perempuan yang serba bisa. Makin banyak karena makin gampang juga kita mau ngekspor segala sesuatunya, mau nyari. Misal kita yang awalnya nggak bisa masak, tinggal nyari di internet, mau masak apapun semua bisa. Ada resepnya. Resepnya ada, semua resep ada. Terus kita misal nggak bisa jahit, sekarang tinggal cari cara jahit itu begini polanya. Intinya mah tinggal bagaimana kita mau apa enggak, tinggal niat dan tinggal kemauannya aja gitu, mau nggak gitu. Bener. Jahit. Kadang kan ada orang yang aku mau nih, sekali ya dia cari dia coba jadi dong, itu namanya kan dia. Tapi ada yang sebenarnya semuanya udah disediakan, dia udah bisa nyari, tapi dia untuk memulai tapi nanti ini tapi nanti itu kadang ada juga yang usaha juga yang takut rugi lah apalah, padahal kita sebenarnya coba dulu deh. Kalau kita udah coba, udah jalanin, kita kan baru tahu nih kendalanya apa, kekurangannya apa gitu kan, kalau memang ada masalah. Ya gitu, jadi intinya terbaik ke orangnya lagi sih. Ya. Dan pendidikan di belakangnya pengaruh nggak sih, kayak ajaran orang tua itu pengaruh nggak sih? Pengaruh sih itu. Pengaruh ya? Pengaruh banget. Kalau misalnya dia orangnya dari awal kan intinya gini sih, kayak kita satu orang tua itu juga anak itu kan beda-beda. Ya. Ada yang memang manja, ada yang enggak, ada yang gimana, tergantung. Bukan berarti kadang orang tua tuh memang walaupun satu orang tua, kadang ke anak juga mungkin yang kayak ini karena ngeliat anaknya dari sifat anak tuh seperti ini, mereka tahu nih kalau misal anak ini nggak bisa diginiin, kalau yang ini bisa diginiin gitu kan. Nah itu jadi memang beda-beda, dan tapi memang harus basicnya sih intinya kita ngajarin anak mandiri segala macam tuh emang harus dari kecil sih kalau mau kedepannya anak bagaimana. Karena kalau kita untuk ngebentuk si anak ini dari udah gede itu susah, karena namanya anak udah besar itu dia punya pemikiran sendiri, udah punya pola pikir sendiri, itu sudah punya teman-teman, jadi mereka udah perbandingannya tuh udah susah. Kadang kayak kita pribadi juga makin kita dewasa juga kan, kadang kita kalau misal lagi berdebat atau lagi ngobrol sama orang tuh juga suka ada yang nggak gitu juga kali gitu kan. Tapi kan kalau kita dari kecil mungkin anak kecil masih nerima aja, masih mau diajarin, kasih tahu. Tapi di zaman sekarang kan orang paling punya anak 1, 2, paling banyak paling 5 lah ya. Untuk anak yang di atas 5 itu udah jarang kan zaman sekarang. Nah, kenapa sih ya kalau misalnya zaman dulu tuh orang tua zaman dulu dengan anak segitu banyaknya, tapi bisa loh ngebentuk karakternya, gak kerepotan ngedidiknya dan lain-lain. Kira-kira kenapa ya?
Kalau zaman sekarang yang aku rasa dengan 2 anak aja, wah kayaknya udah tuh kayak Melin tuh, baru 1 tuh. Curhat dia, Luar curhat. biasa. Aduh. ya? Iya kan kalau bedanya tuh kalau zaman sekarang sama zaman dulu memang beda sih. Kalau kayak zaman sekarang tuh segala sesuatunya tuh memang lebih berat untuk anak tuh, bukan berarti kita berat ngurus anaknya, enggak sih. Kayak misal dari segi pendidikan, kalau kita sekolahin anak itu kan dari biayanya udah lebih mahal. Terus kalau misal bermain, anak-anak tuh sekarang lebih banyak bermain di rumah. Beda sama kita zaman dulu kan mainnya di luar. Jadi orang tua masih punya waktu untuk misal ngerjain segala sesuatunya gitu kan. Tapi kalau kita yang sekarang kan bener-bener harus ini gitu, anak tuh harus sambil diawasi karena keadaannya juga nggak mungkin kan. Zaman sekarang lebih ngeri soalnya. Sambil bikin susu ya. Ya. Kenapa dia lebih Kita natural sekali. Iya. Udah ada yang ngerayain soalnya. Sebentar nggak kedengeran. Oke, siap. Kenapa kalau zaman sekarang lebih ngeri? Banyak kejahatan, cuy. Kejahatan. Nggak bisa ngebiarin anak di luar Ya, banget. Nggak kayak dulu ya. Dulu kan Kayak dulu kayak kita main dari pagi sampai sore. Terus ibaratnya rumah kita aja nggak terlalu deket ya. Nggak kejangkau mata orang tua kasarnya kan. Rumah kita itu beda RT, beda gang, jauh banget. Bukan jauh banget sih, ya masih bisa terjangkau jalan, tapi kan nggak kelihatan mata. Tapi nggak kayak zaman sekarang ya. Kayaknya ada plus minusnya kan ya. Perbedaan zaman dari zaman dulu sampai sekarang. Mungkin orang tua zaman dulu juga nggak kenal sosial media kayak kita, nggak kenal e-commerce kayak kita ya. Biasa fokus gitu. kayak sekarang tuh, aduh udah ngurus anak, pengennya cepet-cepet ngeliat, aduh belum lihat belanjaan, belum lihat ini. Aduh udah selesai beres-beres, pengen me time gitu kan. Kalau zaman dulu memang nggak kenal me time ya, adanya we time. Sebelumnya tadi di awal belum dikenalin kalau Melinda ini seorang teman sejawat sebenarnya, udah temen se-SMP, se-SMA, dan teman sejawat kebetulan sama-sama seorang perawat. Kalau Dita, teman sejawat suami saya. Bro sama suaminya. Dita seorang, apa Dit? Namanya Dit? Engineer apa? Sekarang sih data engineer. Data engineer. Beda banget ya. Yang 2 perawat. Tapi kebetulan hubungan kita cuma 2 itu. Perawat dan engineer. Perawat dan IT. Aku, Melin, sama suami Melin perawat. Dita, suamiku, sama suaminya Dita, itu IT. Engineer. Ya ampun. Jadi cuma 2 item itu ya, kok kurang variatif sih, Dit? Gimana dong? Ada nanti lebih komplit lagi kalau gabung sama yang laki-laki. Nah, kalau laki-laki masuk ini berbagai profesi, ada yang pengusaha, ada yang AS. Banyak pengusaha kayak kalau laki-laki ya. Seru ya nanti ya, nanti kita ngobrol yang gabungannya. Udah? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya, itu yang seru tuh. Dia walaupun pengusaha, bener-bener sih termasuk multi talent sih. Talent dia ngomong. Dia kan teman kita itu kan, yang itu kan bisnisnya udah lumayan gede ya. Kita bisa belajar dari dia, cuy. Iya, itu bisa diambil ilmunya. Dia bisnisnya sebenarnya sih udah turunan. Udah bakal sih dari zaman dia bakal jadi pengusaha itu ya. Usahanya keturunan tanjakan sebenarnya dia tuh. Walaupun turunan, kalau misalnya dia nggak punya skill, nggak akan berkembang kan? Bener-bener. Jadi malah jadi beban nggak sih? Karena turunan kan dia harus bisa Bukan? jadi melanjutkan ke arah yang lebih baik gitu kan ya? Nanti kita obrolin, seru lagi.
Ini kurang seru kalau ngobrol soal itu. Yang paling ramai sebenarnya dia. Dia itu kita dulu sebutnya ini ya, idaman para mama ya. Iya. Idaman para mertua Idaman para Tapi yang datang ke rumah dengan sopannya, ya, jemput, ketemu jemput orang tua. setiap kali kita pergi tuh yang paling ditanya tuh dia. Ya, nggak pernah laki-laki lain. Nah, kalau kita udah nyebut nama dia aman, kita mau pergi kemanapun, dibawa kemanapun aman, nggak pernah dia yang namanya cepetan pulang, nanti papa marah, nanti dikira ini dikira itu, enggak. Kalau dia ini udah aman aja pokoknya. Oh siapa yang jemput ini? Oh iya aman. Tapi emang circle kita saat itu memang luar biasa positif. Dia nggak kenal Jadi- hal yang aneh-aneh. Pas saat circle itu ya nggak belum terbuka matanya. Tapi pas datang ke kota besar, wow. Ya, Pandangan ketemu teman-teman di asrama tuh macem-macem dan kita mikir, oh ini anak begini sih, kok anak-anak yang ini gitu. Oh ternyata memang ya kitanya aja sih yang memang kita lurus-lurus dari aja. dulunya, circle-nya kecil. Circle-nya kecil tapi berkualitas sih. Lebih ke ini ya apa sih, berteman gitu. Terus kalau misal itu seneng ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol ngalor ngidulnya itu, dan memang insennya itu kita tuh lebih bener-bener kita tuh sama temen-temen tuh kayaknya tuh bener-bener kayak saudara banget gitu ya. Terus yang memang nggak ada yang namanya jaim-jaiman, nggak ada yang namanya cewek sama cowok tuh kayak kita pura-pura manis gimana, enggak, bener-bener nyamblas. Ya emang manis beneran sih kita, Mel. Kita tuh emang manis beneran nggak pura-pura manis. Kita tuh apa adanya aja udah manis. Kalau manisnya asli gitu ya, gula aren, gula biang. Bikin sakit tenggorokan. Nah, nih ngelanjutin yang tadi, ada nggak sih hal yang paling kalian banggakan di diri kalian? Ada lah pasti. Ya pasti ada dong. Apa dong? Kalau aku, yang aku banggakan yaitu aku adalah orang yang berani, orang yang apa adanya, dan orang yang memang kalau misal itu ngomong gitu. Dan memang kalau misal sebagian orang nggak, kadang ada yang nggak suka ya, ada yang bilangnya, ih Temelin mah ini gitu, atau nggak ada orang yang mungkin lebih tua bilangnya, si Melin mah terlalu berani atau terlalu apa tuh, main jeplak atau ngomong gitu kan. Padahal mah sebenarnya kan Karena zaman dengan dulu begitu nggak terlalu banyak boleh bicara kan memang. iya, kita tuh sedikit berbicara, tapi sekalinya berbicara tuh nancep gitu kan di hati. Lancung. Kadang kalau orang yang nggak kenal tuh suka Sampai sakit disangka hati. judes ya. Ya. Nah, sebenarnya yang apa yang kita omongin tuh kita tuh real aja gitu, ngomong apa adanya, nggak pernah ngomong yang manis-manis atau mungkin kayak orang misalnya kalau ke yang lebih ini di tempat kerja kita nyari muka atau apalah namanya gitu kan, bermuka dua gitu, enggak. Ini apa adanya. Mau orang suka ya mau enggak ya inilah pribadi ya gini gitu. Yang penting gue nyaman, gue suka ya udah. Kalau gue nggak suka ya gue ngomong gitu. Mau dia mau Gimana? Kamu berani ngomong nggak kalau ke suami? berani, dan memang justru kadang saking karena kita yang suka berani ya memang suka ngomong juga. Kadang memang suami juga kadang kalau memang pas dia juga lagi ini, nggak bisa diomongin paling gitu. Jadi kadang kalau kita lagi ngobrol gitu, kalau lagi adu pendapat suka ngeyel amat sih gitu kata dia, nggak bisa diomongin gitu. Padahal kita bukannya nggak bisa diomongin kan, namanya kita kan punya pemikiran sendiri. Terus kita kan lagi ngobrol, maksudnya biar bukan ada pendapat sih, saling ini kan gitu. Ya. Kalau menurut dia begini, menurut gue begini gitu tuh, pinginnya begitu. Cuma kan kadang namanya laki-laki kan suka ngiranya iya bisa diomongin gitu tuh. Kalau aku gini kebetulan, kan kadang ada laki-laki yang peka sama kode, ada yang nggak peka sama kode. Nah kalau suamiku itu nggak peka sama kode, makanya aku memang Sama. dari Aku juga kode-kodean. itu kan kita kalau mau apa memang harus mengutarakan, nggak usah pakai kode-kode kan. Bener-bener. Dan Iya. suami terima. Cuma kadang orang sekitar tuh kadang memandangnya kok sama suami dikit-dikit berani minta dan lain-lain. Padahal minta juga bukan nggak melulu soal materi kan.
kadang kita minta supaya suami semangat dan lain-lain. Nah itu tuh kadang jadi hal yang aneh nggak sih? Banyak orang yang masih menganggap aneh ya. Kalau Ya kita ada Masih aja. tabu gitu ya. iya. Intinya Masih patriarki ya. Hmm, Tergantung orangnya. Kalau kayak kita pribadi kan emang kita orangnya kayak gini dan memang suami kita juga begitu gitu tuh. Dan jadi nggak menyalahi aturan suami juga ya. tapi kan kita bukan berarti kita ngelunjak, bukan berarti kita balik marah-marah, enggak kan gitu. Cuma memang kita kalau misalnya lagi ngobrol ya gini-gini sih ini gitu. Misalnya memang kita ngomongnya apa yang memang ada di pikiran aja. Memang kadang kan memang kalau orang yang ini terlalu gimana tapi kan yang penting respon suaminya gimana kita, karena dia juga mungkin udah tahu kita kayak gimana gitu. Yang penting bukan berarti kita di luar kendali kita nggak marah-marah ini terus juga bisa menempatkan lah gitu kan. Kalau pas lagi ngobrol juga kan kita nggak yang sampai misal kayak nyuruh yang sambil bentak-bentak atau gimana sampai yang benar-benar kayak membabukan suami itu kan enggak, kan ngomong ya kita lagi ngobrol lah gitu. Cuma memang kadang ada obrolan yang memang kan mungkin misal kalau suami ngomong udah sih gini aja gitu, ada kadang suami tuh pengennya kita tuh yang bilang iya tapi karena kita pribadi juga orangnya berpikir gitu kan, terus yang memang ini kadang suka gak gitulah orangnya gini. Nah itu yang kadang suka bikin rada-rada itu, tapi ya memang itulah bumbu-bumbu kehidupan lah ya mungkin biar rada-rada. Apalagi kayak kita itu biasa berbicara dengan intonasi yang semangat. Iya. Bener. Itu di kantorku aja ya. Itu udah disangka ngegas. Ya betul. Kalau zaman Padahal ngomong biasa aja. Iya. Jadi orang-orang mengiranya kita tuh marah-marah aja, padahal mah bukan marah-marah, memang ngomongnya Padahal kenceng. biasa aja. ya, padahal biasa Iya. aja. Percaya nggak sih? Nyokap gue tuh ya pas gue bukan lulus sih, misalkan aku lihat di Bandung tuh pulang, udah lama nggak pulang, sekali pulang aku ngomong lah sama adek dengan nada yang mungkin sedikit tinggi menurut mereka, karena kan dulunya kita kan rada oh iya ya gitu-gitu doang kan. Tiba-tiba yang ngomong sama adek tuh rada tinggi, rada kenceng, langsung marah. Kamu saya kuliahin katanya, bukannya bener malah kayak bener. Aku cuma bengong. Kayak intonasi ya. Kataku, emangnya saya salah apa? Perasaan nggak ngomong kasar, nggak ngomong ngata-ngatain, nggak ngomong apa, cuma ngomongnya memang rada tinggi, tanpa sadar itu rada apa? Kayak orang ngebentak gitu. Padahal masih sebenarnya nggak ngebentak karena memang mungkin di asrama juga kan pada biasa ngomong kenceng-kenceng gitu kan. Nah aku jadi bingung. Emang aku pikir ngapain gitu kan? Aku bingung Kalau aku kebalikannya, justru pas saat kuliah itu disangka setiap ngomong santai sis. Karena kalau misalnya Bawaan orang Cilegon ya? ya gitu. Dengan intonasi yang biasanya penuh semangat, terus di sana harus yang iya atuh kenapa? Jadi aku di sana dulu di asrama dikenalnya dengan sebutan si G. Iya. Karena tanpa sadar itu kata-kata G. Kalau Dita biasa enggak? Masih Udah keluar enggak. kuliah. Udah enggak. Udah enggak, tapi awal-awal tuh semua G. Sampai aku dipanggilnya si G. Aku suka nanya G. Apa sih G gitu kan? Orang enggak gitu G. Tuh kan kata dia. Pas dipikir-pikir, iya ya. Nanti pas ngomong lagi, aku suka iya ya ada GG-nya. Pas kesini sih enggak G, jadi teh. Iya teh, jangan gitu teh. Nah, kalau misalnya nih, kalau Dita belum, Dita apa? Dita apa yang paling kamu banggakan dari diri kamu sendiri? Pencapaian saat ini. Termasuk Apa ya? Kita ya untuk pencapaian. Bisa memotivasi diri sendiri loh. Yes. Biar survive dan lulus S2. Ya benar-benar. Ini benar-benar itu paling utama itu harus Gila itu diri sendiri. dengan kondisi LDR. Dan S2 itu membutuhkan biaya besar, pasti ekonomi juga ups and down. Dan Ya, sinyal. benar. Jadi dengan kondisi LDR, terus pasti kan dengan biaya S2 yang aku tahu
S2 itu lumayan besar, apapun apapun jurusannya, S2 itu lumayan besar biayanya, apalagi sekolah di negeri ya. Negeri ya, Dit ya? Negeri. Negeri ya. Jadi, Apalagi itu harapan orang tua ya. ya. Dengan kondisi LDR yang pasti butuh cintaku mahal di ongkos kan? Mahal banget. Mahal banget lagi nih ongkosnya, bukan bis lagi kayak aku. Terus pesawat. Ini pesawat. Saya dua dapur juga lagi kan kalau yang LDR itu. Dan kayak kita aja Mel yang LDR cuma kendaraannya paling mewah kendaraan pribadi misalnya, nggak kan kalau murahnya bis, kalau mewahnya kendaraan pribadi aja udah lumayan ya ngeluarin kosnya ya, apalagi ini Lumayan. melanjutkan Bisa buat beli susu anak. melanjutkan pendidikan S2 terus kondisinya LDR-nya ongkosnya pesawat lagi. Beda pulau. Beda pulau. Tapi alhamdulillahnya saat itu masih banyak berseliweran tiket promo, nggak kayak sekarang ya, Dit. Iya bener, kalau kayak sekarang wah udah nggak kebayang sih sama LDR yang beda pulau, beda negara. Kerasa banget. Terlalu lama banget ketemunya ya, kangen banget ya pastinya ya. Dan yang aku lihat kalau yang perlu dibanggakan dari diri Dita itu yang paling well organized di antara kita bertiga dalam hal apapun. Jadi Emang. paling lengkapin lah. Jadi Dita tuh yang paling well. Ada bandel-bandelnya sih, cuman bisa diakalin. Ya. Paling tertib lah, yang paling tertib. Walaupun badannya paling kecil, tapi pikirannya ya dewasa. Pokoknya yang paling manja malah aku. Dia badannya kecil, pikirannya paling tua. Tadinya mau ngomong kayak gitu, Mel. Tadinya mau ngomong kayak gitu. Menjaga perasaan. Oh gitu ya. Lebih wise. Lebih wise. Biar enak gitu ya. Kalau kalian itu kan pasti berpengaruh ya pendidikan kita dari kecil, berpengaruh sama kehidupan kita yang sekarang yang udah jadi orang tua juga. Kalau hubungan kalian sama keluarga itu dari dulu tuh kayak gimana sih? Kalau kita gimana? Hubungan sama keluarga baik-baik aja kah? Ya, Kalau aku sih baik-baik aja. Cuma ya memang makanya Ya alhamdulillah kita dikasih rezeki keluarga yang baik-baik aja ya. baik-baik aja. Cuma tetap aja Harmonis aja ya. Ada aja masa lagi nggak sependapat atau lagi itu ya ada aja. Tapi bukan Ya berarti itu kita mah wajar lah. wajar lah ya. yang saling gimana itu enggak sih. Alhamdulillahnya masih pada saling dukung, pada saling bantu. Kalau ada apa-apa masih yang memang inilah gitu loh, memang keluarga yang harmonis lah, bisa dibilang harmonis kok gitu kan. Sama orang tua juga kita masih harmonis, sama mertua juga kita baik. Iya, Semuanya baik-baik aja insyaallah. banyak yang bersyukur ya. Iya, alhamdulillah keluarga kita sangat mendukung ya. Sangat mendukung apapun langkah kita ya, makanya memang pendidikan kita dari kecil yang nggak dimanja. Even Dita punya ART juga kita sering ngeliat ya, Dita juga ngelakuin apa-apa sendiri, nggak yang dikit-dikit mbak ya. Emang mengaruh banget ya, kita sekarang bisa lebih survive dengan kondisi sudah berkeluarga, udah punya anak, even tanpa ART kita jauh lebih survive ya. Nggak pernah yang stres. Ya stres ada sih, tapi nggak berlebihan yang gimana-gimana. Apalagi kondisinya suami-suami kita juga bukan orang yang ribet. Dan bener-bener mau sama-sama maju ya. Jadi kita emang lumayan sih. Banyak yang harus disyukuri lah ya. Alhamdulillahnya. Ada nggak sih ya hal yang membuat kalian semangat, dan siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup? Diri sendiri kalau Kalau gue pribadi diri sendiri, karena kalau kita semangat atau enggaknya itu ya tergantung diri kita juga. Karena walaupun misal keluarga dukung tapi kalau kita sendiri merasa dari awalnya udah nggak pede, nggak mampu, iya bakalan jadinya kayak gitu. Tapi kalau kita pribadi udah, walaupun misal kita nggak tanpa banyak orang yang mendukung di belakang, tapi kita pribadi udah ini, yakin lah gitu. Insya Allah sih gitu kan.
Karena memang segala sesuatu itu kesuksesan itu bakalan terjadi kalau misal dari diri kita sendirinya yakin. Jadi bukan Dari zaman dulu paling besar berpengaruh ya. Iya, mungkin lingkungan juga ada pengaruhnya, kayak misal dukungan orang tua dari segi apapun Tapi tetap atau keluarga yang lain, tapi tetap yang paling utama adalah diri kita sendiri kalau menurut gue. Karena kita yang harus milih, harus bagaimana bertindak kan. Kita yang bisa mau mengontrol ngapain, diri kita. Kita kayak contohnya nih ya, waktu kita masuk SMA, kebetulan kan SMA kita zaman kita dulu termasuk SMA favorit lah ya, SMA yang rada diperhitungkan. Ada temen yang memang waktu kita SMP itu menurut gue sebenarnya dia lebih daripada gue. ya. Terus dari nilai, kan kita dulu zaman dulu waktu masuk SMA tuh pakai NEM ya. Nah, dengan nilai NEM yang menurut dia itu kita tuh NEM-nya pas-pasan lomeng gitu kan. Yakin nggak sih gitu? Dan dia jadinya karena dia nggak yakin, dia nggak daftar ke sekolah itu. Kalau aku, coba aja dulu. Bismillah aja gitu. Bismillah aja, coba aja dulu gimana nanti gitu kan. Bukan NEM yang tertinggi ya Mel ya? Iya, bukan NEM tertinggi, dan memang pas masuk itu memang termasuk NEM yang Pas. hampir-hampir pas-pasan lah gitu kan. Tapi ya alhamdulillah kan gitu. Ternyata rezekinya di situ dan memang lulus-lulus aja gitu kan. Ya intinya kan berarti kan memang dari kita aja dulu, kita harus percaya diri dulu, harus yakin dulu, tapi bukan berarti kepedean ya, enggak, tapi memang intinya Terukur. yakin lah, yakin kalau memang kita sekiranya mampu, kita harus yakin dulu gitu. Kadang walaupun kita mampu, kalau kita nggak yakin segala sesuatunya itu bakalan terhambat dan segala sesuatunya bakalan jadi nggak bisa. Iya sih. Gitu sih. Kalau Dita ada siapa orang yang paling berpengaruh buat Dita? Sama sih, diri sendiri. Karena kita yang bisa ngontrol diri sendiri kan. Kita nggak bisa ngontrol orang lain, nggak bisa ngontrol lingkungan. Setelah itu, kalau saat ini karena udah berkeluarga ya suami sih. Pokoknya apapun itu kayak bisa diobrolin sama suami gitu. Iya ya. Dan itu penting banget. Kayak aku yang biasanya kan aku anak perempuan sendiri, terus saudara laki-laki. Kebetulan saat udah ade udah ABG atau emas udah merantau kan jadi sendirian ya. Dan ngerasa si suami itu yang kebetulan, apalagi kalau Dita sama aku kebetulan sebaya ya Dit. Nah, jadi kayak temen ya ngobrolnya. Iya, kayak Kalau Melin adik tingkat. Ada tingkat tapi kan umur lebih tua dari gue. Tetap aja. Kalau yang lebih tua itu mungkin kita ngobrol tapi tetap harus ada batasannya, karena kadang kalau pas waktunya kita rada aku kan suka kadang ini ya, misal kalau pas lagi ngobrol zaman dulu tuh waktu pertama kali pacaran tuh ngerasa kayak seumur, tiba-tiba tuh yang ngomong kamu gitu kan. Padahal itu Atau menurut suami ya. kan kalau kita sama ini mah kan ya kamu ya nggak masalah gitu. Itu langsung dia yang kayak bertanduk gitu langsung. Apa kata dia? Kata gue. Ya sekali-kali panggil kamu gak apa-apa kali ya. Itu karena itu mungkin karena beda umur lumayan jauh. Ya. Jadi coba disebut kamu aja udah langsung yang kayak seolah kita tuh melunjak gitu kan. Padahal mah Lagian perasaan mah kamu ayang dong, ayang. iya. ya ayahnya kan yang lo berdua aja. Kan kalau soalnya apa sih? Tahu-tahu Kali yang memang Tau-taunya Udah kalau begitu. dipanggil ayang di depan umum lebih ngamuk lagi ketimbang dipanggil kamu. iya langsung menatot langsung gitu yang apa sih gue kayaknya enggak ini gitu kan. Dan memang tipe kalinya kita tuh kalau dulu kan satu kuliah tuh ceritanya satu kuliah. Memang pas kalau di kampus tuh kayak orang nggak kenal sih. Jadi pacarannya kalau di luar gitu. Kalau di dalam kampus kayak yang lo gue gitu kan. Ya tapi memang beralasan Iya, karena betul. ada hal-hal yang harus dijaga kan, nggak masalah. Iya. Kalau kita karena Dan memang kebetulan teman seperti jadi nggak tipe kalau orang yang kalau pacaran tuh harus berdua kemana-mana berdua, makan harus bareng apa bareng, enggak sih gitu. Jadi memang biarnya dia bebas, dia mau pergi sama temen yang cewek kayak sama temen yang cowok, kayak aku juga. Apalagi kan kayak kita kan banyak kan temen cowok gitu kan, jadi kita juga temen sama cowok gitu ya, dia juga yang nggak ini. Tapi memang kadang ada ya ini siapa ini gitu, cuma tapi nggak terlalu yang gimana karena memang kita juga pribadi nggak ngapa-ngapain. dan memang dibilangnya mungkin
sebagian teman-teman aku nganggapnya aku tuh tomboy, padahal mah kan enggak ya. Cuma memang kebetulan pola pikir kita tuh lebih nyambung sama yang cowok sih dibanding sama yang cewek-cewek gitu kan. Kecuali kita bertiga doang nih yang rada-rada cewek-ceweknya diragukan kan. Saking cuek. Karena kita kebanyakan mikir ya, pakai logika dulu ya. Iya, Kita kan premis cowok kita itu dulu kan. kita tuh pakai logika banget. Apalagi untuk urusan perasaan tetap aja dicampurin logika. Emang. Ada tokoh atau karakter favorit kamu nggak? Dan kenapa? Tokoh atau karakter? Favorit kalian? Apa ya? Siapa ya? Ayo. Kalau aku siapa ya? Nggak ada kayak. Berapa lempengnya? Terlalu cuek gitu ya, nggak pernah kayak orang ngeliat ini jadi oh iya harus begini ya, Ya. kita mah ya kita sendiri aja gitu tuh. Jadi gue tuh nggak pernah yang berpikir kalau lihat abis misal nonton nih, kita nonton film apa gitu ya misalnya, jadi ini nih bikin gue motivasi ya, nggak juga. Waktunya nonton ya nonton, udah beres mah udah lupa gitu tuh. Itu tetap aja intinya jadi diri sendiri aja gitu, nggak yang harus siapa bikin itu, enggak. Ya paling yang paling utama banget sih kalau memang ada pun juga itu ya paling orang tua, yaitu mama misalnya gitu kan. Selebihnya sih nggak terlalu ini banget lah. Kalau artis itu kurang lah ya. Enggak, Artis bukan enggak. fans artis. Bukan tipe kalian yang fans sih, enggak, emang benar enggak banget. Kalau ditanya juga artis-artis ini belum tentu saya apal namanya. Sama. Mungkin gue nonton gitu drakor, tapi kalau ditanya salah satu ini siapa, nggak tahu. Yang penting gue mah nonton, habis nonton udah lupa besoknya. Yang penting Bener. tahu. Enggak Jadi apal cuma nama-namanya. Yang mengikuti alur ceritanya aja gitu. artis yang paling kita ingat paling cuma Westlife zaman SD. Ya bener. Siapa tuh yang namanya paling ganteng tuh ya? Si Mark. Nah kan namanya aja nggak tahu. Itu doang namanya, yang lain lupa. Zaman dulu gue rebutan loh sama teman-teman. Kalau dipikir-pikir ya Allah, sampai ngumpul-ngumpulin di hari nggak penting gambar-gambar mereka. Aduh, anak SD zaman dulu masih kelas 1 kali. Kelas berapa? Kelas 1 mah belum ada Westlife. Masih jajan Milidi, Mel. 100 perak. Milidi sama nyocol jambu pakai garam gue di SD. Kalau dilihat kayak gini kan kelihatannya tuh Mel sama Dita itu nggak pernah stres ya orangnya, karena lempeng dan nggak terlalu dibikin pusing. Sebenarnya kalian tuh pernah nggak sih merasa stres? Di dalam- Stres pernah. Bu, stres saya Bu. Ini curhat. Pernah. apa yang di saat apa kalian merasa stres? Karena kalau lihat aja kalau pas selama kita sepanjang ngobrol udah berjam-jam gini aja masih kelihatan slow banget. Apa yang Dan kalau kalian stres? stres itu gini, maksudnya misal kita punya bukan apa sih, misal gini lagi ada suatu masalah di keluarga atau kita di rumah tangga gitu, pasti itu kan menyita waktu sama pikiran kita juga sih sebenarnya. Tapi kalau memang pas lagi sama orang tuh aku nggak kebawa-bawa, nggak tipe kalau orang yang misal kalau kita lagi punya pikiran tuh ngumpul sama orang tuh jadi bawaannya bete, mukanya tuh yang jutek atau mukanya tuh yang udah manyun seharian tuh nggak gitu. Jadi memang walaupun misal saat ini abis ada masalah atau lagi abis stres-stresnya lagi mikirin apa, tapi kalau kita udah keluar udah ngumpul sama orang udah deh lupa gitu. Jadi memang Udah nggak yang tidur lupa. Jadi lupa. udah tidur udah lupa. Besoknya nggak inget lagi kemarin tuh ada apa ya. Yang penting sih jadi nggak tipe kali yang orang stresnya tuh sampai dibawa kemana-mana gitu sampai semua orang tahu tuh enggak. Ya. Intinya kalau orang kan pasti dalam hidup tuh semua punya masalah lah, entah itu masalahnya yang berat atau apa, tapi prinsip gue jangan sampai masalah itu harus dibawa-bawa ke orang-orang gitu. Karena nggak semua orang juga belum tentu bisa bantuin masalah kita kan gitu. Yang bisa nyelesain masalah kita ya kita sendiri. Orang lain mah paling lebih banyaknya, lagi kalau yang bukan deket ya cuma teman-teman dia doang, lebih banyaknya cuma ngomonginnya doang dibanding bantuin gitu. Bener, yang cari solusi ya kita sendiri juga sih. Iya, kita aja sih lebih. Jadi
ya udah masalah di rumah, selebihnya ya kita ya begitu aja, balik lagi di sini aja. Justru kan biar kita nggak stres banget itu ya di situ. Ya sih. Emang ya, dan kadang mungkin anggapan orang kita tuh kurang peka kali ya. Emang nggak peka sih. karena kadang kita aja kalau lagi sakit di badan kita sendiri aja, kadang kita tetap masih bisa ketawa. Kalau kelihatan sakit, sakitnya bohongan ya kan, padahal kita udah di dalam badan kita udah kerasanya sakit banget. Apalagi ini cuma masalah ketemu teman lain yang di luar masalah itu juga udah senyum-senyum. Nah hilang gitu. Tampaknya emang bener-bener kita tuh nggak peka ya. Sampai teman-teman kerja tuh pernah kan waktu itu aku tuh sakit sampai yang suhunya tinggi banget, tapi memang karena aku juga tukang makan, sakit tapi makan tetap makan gitu kan. Terus yang memang muka kita tuh nggak kelihatan muka sakit gitu kan. Jadi cuma lo beneran sakit, bener nggak sih ini sakit katanya, orang sakit makan masih banyak katanya, ini besoknya dirawat, lo beneran sakit ini katanya, sampai dirawat katanya. Ya iyalah, emangnya sakit mau di iniin katanya. Terus sambil pas ngobrol tuh di ruangan, biasanya kan kalau orang sakit biasa tuh yang benar-benar cuma tiduran, yang gue tuh yang enggak, yang udah dia datang tuh cuma gitu kan, ini orang sakit kayak begini katanya, ini beneran sakit gak sih? Kata saya, kalau pengen lihat saya diem, elonya pada pulang, kata gue gitu. Baru guanya sakit, kata gue. Kalau udah ada orang mah enggak. Aduh, teguh dasar. Dan yang paling mungil juga gitu, ya, Dit. Gimana ya? Dulu kan ada dokter yang bilang kayak gini, kan ada orang yang kalau dicubit sedikit aja udah langsung teriak. Ya. Ada yang orang itu mesti dicubit kencang banget baru dia Rasa sakit. sakitan gitu. Sama sih. Sampai ya kodarullah waktu itu keguguran juga nggak berasa apa-apa. Ya, Mana dong? Bahaya itu sebenarnya. Gue nengok itu, udahnya kita ngobrol ya Dit, di ruangan itu ya. Ngobrol panjang kali lebar gitu kan, sampai gue pulang kerja itu kan harusnya jam 2, pulang tuh jam 4 atau setengah 5 ya dari tempat kerja, di tempat lo itu ya, ngobrol panjang kali lebar tuh ya maksud itu. Dan memang kita yang saya nggak terlalu yang gimana gitu, dan memang ya udah kita juga saling support kan, memang kita kan insya Allah kita saling doain lah buat biar teman kita juga cepat kasih turun lagi gitu ya, mudah-mudahan. Terus kita saling support, saling ini. Dan memang waktu pas kita habis itu juga ngobrol segala macam tuh ya udah gitu, nggak terlalu dibawa stres juga. Memang kan namanya kayak aku juga kemarin kan sempat keguguran juga gitu kan, tapi yang nggak dibawa stres. Terus kayak yang kemarin pas waktu dari keguguran di Kuret itu kan nggak ada suami nemenin sama sekali, memang posisinya suami habis sakit. Terus habis paginya di Kuret, sorenya kan gue langsung pulang tuh. Jadi teman-teman kerja juga emang nggak ada yang ini kan. Jadi pada yang kalau misalnya nggak ini ngeliatnya tuh kayak, ih Melin kok kamu kuat banget sih, kamu gini banget sih, kamu kayak gini. Padahal dalam hati aku tuh mikir, emang kenapa sih gitu tuh. Udah akunya aja pribadinya tuh yang, emang kenapa kataku. Akunya aja biasa aja gitu tuh, nggak yang kayak orang sampai sedih gini. Enggak ya, aku cuma Ya, namanya udah takdir ya. Ya udah sih, mungkin memang gue pribadi belum siap kali mau punya anak lagi juga gitu kan, takutnya memang guanya ini gitu yang cuma kita ya udah gitu, mungkin itu yang terbaik buat anaknya. Terus yang memang kita juga ini ya udah gitu, yang penting kita selanjutnya kita lagi aja usaha lagi. Kalau memang pengen ini kan kita berusaha, yang penting kan kitanya mau usaha lagi gitu kan. Cuma ya berarti kita terjerumus dengan keadaan yang kemarin. Kalau yang kemarin udah itu ya udah berarti memang belum waktunya, belum diridhoi. Tapi kan bukan berarti kita setelahnya kita jadi bersedih-sedih gimana, enggak sih. Memang bukan tipe yang punya masalah tuh harus dipikirin banget sih, enggak, mungkin gitu kali ya. Jadi kita tuh ada untungnya sih, jadi kita yang tipe orang yang cuek, jadi kita juga istilahnya untuk Cepat move on ya. Cepat move on. Jadi kita untuk ke mental kita tuh kita termasuknya bagus lah gitu. Kita enggak yang orang yang harus stres sampai harus mungkin semua orang harus tahu masalah kita tuh enggak. Insya Allah kita mah yang ya dibilang cuek ya cuek, tapi bukan berarti kita juga nggak mau tahu apa-apa gitu kan. Cuman kita nggak nunjukin aja gitu. Iya, pintar menyembunyikan lah gitu. Pintar menyembunyikan lah gitu.
Tapi kayak kalau soal kehamilan yang rasanya nano-nano itu juga, aku itu posisi yang terlemah dari diri aku saat hamil. Banyak ininya juga ya. Apa ceritanya gitu pas lagi hamil gitu ya, Tak? Ya Kak, ya kayak Melin tadi bilang kalau emang, dan Dita bilang kalau emang belum rezeki ya belum. Kalau emang udah rezeki mau kayak kita mau dropnya kayak apa, padahal aku nggak makan berbulan-bulan kasarnya dengan intensitas gizi yang nggak baik, tapi malah janin bertumbuh dan bahkan dia hadir saat KB, ya kan? Ya, aku yang kedua kemarin itu juga pas itu ketahuannya pas kontrol, karena aku memang gak ada keluhan apa-apa, dan memang pas kontrol Sama dong berarti kita. gak berkembang Karena gitu, kita jadi sama-sama bisa nahan sakit. iya tahu tuh, jadi nggak tahu gimana, pokoknya nggak ada keluhan apa-apa, nggak pendarahan, nggak sakit apa, pokoknya jadwal kontrol biasa aja. Tahu-tahu kata dokternya, Iya. wah ini nggak berkembang Bu, harus dikuret, harus diambil, kata gitu kan. Itu cuma, oh gitu dok, ya udah kata. Sampai dokter gini, Bu kalau belum siap katanya, boleh paling nggak seminggu lagi kesini lagi, nanti baru di ini. Kata gue, dok nggak usah lama-lama, kata saya, nggak usah pakai seminggu, besok langsung kerjain segitu. Jadi besoknya langsung kata, oh ya udah besok masuk rawat katanya, besoknya lagi langsung dikuret kata dia gitu kan. Besok lagi langsung pulang gue, langsung nggak pakai gue berapa jam gitu, langsung waktunya udah habis itu ya udah, kalau nggak ada keluar pulang. Kelihatan ya di antara Jadi, kita juga mana yang lebih preman. ya memang habis, maksudnya bukan berarti apa sih, jadi apa ya, kalau kayak gue pergi kan nggak betah gitu ya, jadinya nggak yang lama-lama di rumah sakit kan, kita juga cuma tidur terus yang ngeliatinnya cuma rumah sakitnya kayak gitu doang. Mendingan gue istirahat di rumah gitu kan. Iya. Walaupun di rumah juga nggak dibilang istirahat juga sih, nggak mau diem juga. Jadi kan emang jadi ya udahlah gitu, nggak terlalu diinin juga sih. Ya pasti adalah rasa kehilangan, ada waktu nangisnya juga, cuma kan bukan berarti Ya kita cuman yang nggak berlarut-larut lah, nggak lama gitu. nggak berlarut-larut, terus nggak jadi patokan kita jadi yang aduh kok gue gimana, enggak lah. Tapi tetap harus nanti kan semangat, kita berusaha, yang penting kita berusaha, kita tinggal nunggu waktunya aja gitu. Ya itu bedanya, kalau mereka berdua tuh nggak ada alarm saat hamil dan harus menyalakan kehilangan tuh, mereka tuh nggak ada alarmnya, sedangkan aku dari hamil alarmnya banyak banget. Iya, nggak tahu ya, emang nggak tahu udah putus ininya kali ya. Cuek banget gitu, tapi memang nggak tahu kenapa. Ada nggak sih sebenarnya nih, kalau ngelihat kita bertiga ini kan kayaknya ceria-ceria aja gitu ya, sebenarnya ada nggak sih ketakutan terbesar di diri kalian? Dita, ada nggak ketakutan yang terbesar? Takut nggak masuk surga. Ya Allah. Oh itu iya tak, benar. Kadang kalau gue udah mikir sampai ke sana, ya Allah sakit kepala, tahu nggak sih? Apalagi kayak aku sama Melin udah usia kepala 3 ya. Dan emang Masalahnya Mati sekarang nggak ingat umur, nggak lihat umur. Adik aku juga kan. Iya, ampun ya Adit ya. Tapi dulu belum ada infotainment, belum ada berita, jadi nggak tahu yang masih muda tuh ternyata juga banyak yang harus dipanggil duluan sama Allah ya. Kalau sekarang banyak informasi, angka kematian jelas, jadi kita tahu oh sebenarnya ya itu maut itu nggak kenal usia ya. Iya. Kalau memang mikir ke sana paling takut sih. Cuma apalagi kita juga pribadi kan tahu sendiri gitu. Bisa menilai lah diri kita kayak apa gitu kan. Ya paling takut ya itu. Memang kalau dibilang takut itu nggak terlalu sih. Memang orangnya rada ini juga gitu ya. Bisa diatasin kalau masalah-masalah yang kayak gitu masalah tapi kalau yang kayak gitu ya pastilah itu yang paling ketakutan paling utama. Kalau ngebayangin kita kalau udah mati kita mau ngapain, apa yang kita diapain, itu kalau ngikutin alurnya itu langsung sakit kepala. Bener, karena itu di luar nalar kita kan. Dosa cuy, beneran. Iya. Bener. Orang Bener aja ngeliatnya baik-baik aja, padahal yang tahu dosanya ngelakuin apa aja kan kita ya. Iya bener. Nah, sudah cukup bicara dosa. 2 pertanyaan
Apa harapan ke depan kalian? Harapan ke depan, ya intinya mas segala sesuatunya berjalan lancar. Pengen harapannya tuh kalau misal sekarang kan masih banyak cicilan-cicilan bisa segera lunas. Terus ya Amin. intinya juga pribadi kalau misal ini ya masih banyak kekurangan lah sebagai istri atau sebagai ibu, ya mudah-mudahan bisa ke depannya bisa lebih memperbaiki, itu aja sih. Semuanya lebih baik aja lah semuanya. Kalau Dita? Sama sih, yang pasti pengen jadi lebih baik, pengen punya anak, Amin, terus secepatnya. pengen bisa, yang paling penting pengen bisa bermanfaat untuk orang lain gitu sih. Amin. Semoga kita ya bisa jadi orang-orang yang bermanfaat, minimal buat keluarga, maksimal buat. Iya bener. Nah, Amin. Karena kalau udah ingat mereka tuh ternyata masih banyak ya yang harus kita lakukan untuk mereka gitu. ya. Iya, betul. Betul. Ya orang tua aja kita PR masih banyak ya, yang ibaratnya kita memang nggak pernah bisa ngebales semuanya. Kalau ibaratnya kalau orang-orang sekitar ya bonus lah. Semoga kita dengan cara pendidikan kita atau didikan orang tua kita dulu juga bisa bermanfaat ya, mencetak kita bisa bermanfaat buat keluarga dan banyak orang. Amin. Amin. Apa perempuan hebat atau wanita hebat menurut kalian? Perempuan hebat atau wanita hebat itu adalah perempuan yang tidak terlalu banyak mengeluh, bisa melakukan segala sesuatunya sesuai porsinya, dan juga bisa menempatkan diri pada situasi apapun. Terus yang intinya juga harus bisa mensupport diri sendiri sih. Kalau kita itu mampu, kalau kita itu mampu, kita itu bisa, kita itu intinya jangan banyak mengeluh juga sih. Karena segala sesuatu yang kalau kita mengeluh itu, walaupun kita mampu, jadinya ya nggak mampu juga. Bersyukur lah ya. Harus banyak bersyukur. Apa perempuan hebat menurut kita? Bener sih, harus banyak bersyukur, kreatif, bisa menempatkan diri. Mau berkembang, ya nggak sih? Iya. Kita Mau belajar. kan tetap harus haus ilmu ya, walaupun ibaratnya kita nggak terlihat bekerja di luar atau nggak memunculkan eksistensi di luar rumah, tapi kan dengan kita berkembang pola pikir, kreativitas itu bisa kepake banget ya, even cuma di rumah ya. Karena untuk mendidik anak-anak juga kan, kalau perempuan ya, madrasah untuk Mendidik pertama. ternyata nggak lebih mudah dibandingkan orang lain, ternyata juga sulit. Dengan pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang zaman sekarang, nggak kayak zaman dulu kan, kalau dikasih tahu diem aja. Kalau zaman sekarang harus ada yang reasonable dan lain-lain. Makanya kita harus dijawab gitu ya. Kalau nggak dijawab tanya terus gitu. Apalagi aku udah menghadapi pertanyaan-pertanyaan complicated. Kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, dan lain-lain. Gimana adik bayi itu dari mana? Itu aku sudah menghadapi. Kalau udah ada itu gitu ya. Kalau misalnya kita nggak pinter-pinter atau nggak kreatif juga kan kesulitan ya untuk menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Iya betul. Kan nanti gini, misalnya ada yang nanya kita nggak tahu, nanti bentar mama mau googling dulu. Google dulu. Ya ampun. Gak kerasa loh, ini kita sudah 2 jam ya, Dit? 2 jam ya? 2 jam. Dari pertanyaan, Lumayan lah. dari 23 ya? 23 pertanyaan, itu 2 jam. Kita 2 jam dari sebelum in frame. Oh iya, sebelum info. Tapi Dari sebelum lama. Tapi sebelumnya juga cuma sebentar. Cuma sebentar ya. Sebelum Ini- recording serius.
ini nggak sama ngalor ngidulnya loh. Kita bener-bener dari tadi tuh serius rada. Maksudnya Kita ngejawab walaupun ada yang ini kan nggak terlalu banyak gitu ya. terlalu banyak. Beda sama yang waktu yang malam itu kan banyak ngacau. Memang sih persahabatan ini udah bukan sahabat sih sebenarnya. Aku udah nggak ngerasa kayak sahabat lagi. Udah bener-bener kayak saudara. Ya aku punya teman dari perempuan-perempuan ini juga termasuk perempuan hebat di mata aku. Dengan segala kebisaannya ya, perempuan hebat itu kan nggak melulu dia berpendidikan tinggi, nggak melulu dia punya keahlian khusus. Dia jadi sahabat yang baik aja itu juga termasuk salah satu perempuan hebat ya. Kadang orang itu kan ada yang bisa sebagai tenaga ahli, ada yang bisa sebagai pendidik dan lain-lain. Ada juga Penasehat. paling jago buat mensupport orang lain. Dan Iya. itu kan juga Benar, bikin orang lain ngerasa nyaman. dan itu juga Tuh. pengaruh banget untuk kemajuan kita ya, kayak kalian yang nggak ada basa-basinya ngasih saran tapi tetap sopan ngasih saran, jadi yang menerima saran pun juga merasa senang, merasa nyaman. Nyaman. Nah, iya. Jadi definisi perempuan bisa apa itu sebenarnya banyak. Perempuan tuh multi talent. Dan kalau kita yang udah berkeluarga ya tentu nggak bisa melangkahi apa ya kata-katanya ya, nggak bisa melangkahi posisi kita. Jadi sesuai kodratnya lah. Sesuai kodratnya, sesuai porsinya. Yang namanya perempuan ya tetap perempuan, yang namanya laki-laki tetap laki-laki. Laki-laki itu imam ya. Jadi walaupun kita Meskipun kita diberi bagaimana kebebasan. pun ya tetap, walaupun kita masih suka saling adu pendapat atau apa, tapi kita nggak bikin mereka merasa kalau kita itu pemimpinnya Super gitu. Enggak, gitu. tetap mereka lah, baik lagi ke mereka juga. Ya. Memang kita walaupun sebagai perempuan hebat, sehebat apapun tetap ada porsinya masing-masing, baik perempuan maupun laki-laki. Ya kalau bisa saling supaya harmonis. Kalau nggak saling ya tentu dalam hal apapun, hubungan apapun pasti nggak akan berjalan baik ya. Mau di hubungan keluarga, di hubungan suami istri, persahabatan dan lain-lain itu pengaruh banget. Terima kasih perempuan hebat di sana. Iya, Menemani lagi di jam berikutnya. Terima kasih sudah waktu di tengah kesibukan. Dita yang udah bela-belain WFH dan Melin yang baru pulang. Bela-belain jadwal ya. Aku yang bela-belain nih liburannya ngisi waktu untuk bertemu dengan kalian berdua. Karena kita udah lama ketemu, nanti kita rencanain family gathering-nya ya. Oke, Amin. Mudah bisa. Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day.